Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلا حالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Baik, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat hidayah. Tentunya nikmat-nikmat itu yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Separempurna kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa bernafas secara gratis, masih diberikan nikmat bisa berjalan kaki dari asrama menuju ke masjid, dan banyak sekali nikmat yang tentunya kita tidak dapat menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika diibaratkan ranting pohon sebagai pena dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita mendawamkan salawat, perbanyak kita mengucapkan salawat agar kemudian kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda abang kakak semua, pada pagi hari ini izinkan saya untuk menggantikan gurunda kita semua, Abi Atika dan Ayah Beben. Semoga Allah mudahkan segala urusan beliau. Ya. Semoga Allah jaga beliau dan Allah mudahkan segala urusannya. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya, materi, yaitu terkait tentang jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Setiap kita manusia pasti pernah melakukan sebuah dosa. Bahkan setiap hari kita melakukannya dan sering kali kita melakukannya. Setiap kita pasti melakukan sebuah kesalahan, sebuah kekhilafan. Bahkan manusia yang paling soleh sekalipun, ya, orang soleh sekalipun, ulama sekalipun, tidak luput dari yang namanya sebuah dosa. Karena dalam hadis dikatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Artinya, tiap anak cucu Adam pasti melakukan sebuah kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang senantiasa bertaubat. Kabar baiknya ya bunda bang kakak semua, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat sampai detik ini, masih luas, masih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kenapa sih kita perlu bertaubat? Teman-teman semua, kenapa kita perlu bertaubat? Karena kita banyak dosa. Karena apa lagi? Yaitu karena kita banyak dosa. Yang jelas tadi dalam hadis dikatakan kullu bani Adam khata'un. Jadi salah satu alasan kenapa kita bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah, karena yang pertama manusia itu pasti melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah
salah satu alasan utama kenapa kita harus bertobat kepada Allah. Dan ketika kita bertobat kepada Allah, apa yang akan terjadi? Akan turun cintanya Allah kepada orang-orang yang bertobat. Bukan surat Al-Baqarah ayat 222. Potongan ayat di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya. Jadi ketika kita memperbaiki diri, bertaubat atas kesalahan yang kita perbuat, maka Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Ibunda Bapak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana caranya bertaubat dengan taubatan yang benar? Mungkin ini materi yang seringkali sudah disampaikan, ya, seringkali sudah didengarkan teman-teman semua. Tapi di sini saya ingin mengulanginya lagi. Bagaimana cara kita untuk bertaubat dari kesalahan yang kita perbuat? Maka ada 4 tahapannya. Yang pertama, kita harus menyesali, ya, kita harus menyesali perbuatan yang kita perbuat. Karena penyesalan adalah taubat. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi penyesalan itu adalah inti daripada taubat. Ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan, ya, dan teman-teman tidak menyesali perbuatan itu, maka tidak akan diterima taubatnya sampai apapun. Maka hal yang pertama yang harus dilewati dalam tahapan taubat adalah menyesali dulu. Setelah dia menyesali perbuatan yang ia lakukan, ya, perbuatan maksiat yang ia lakukan, yang kedua, tahapan yang kedua berhenti untuk melakukannya. Karena tidak cukup untuk menyesali saja. Karena mungkin sebagian orang banyak yang hanya sebatas menyesali, kemudian mengulangi, ya kan? Ya. Taubatan sambal gitu. Habis melakukan kesalahan, menyesal ya. Besok melakukan lagi, menyesal lagi. Besok melakukan lagi, menyesal lagi. Tidak begitu. Tahapan yang kedua adalah berhenti. Setelah dia menyesali, berhenti melakukan perbuatan maksiat tersebut, perbuatan dosa tersebut. Setelah itu baru yang ketiga, tahapan yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Karena niat dan tekad untuk tidak mengulangi itu adalah syarat penting dalam taubat. Ya. Karena ketika kita ingin memperbaiki diri, ya teman-teman semua, mungkin banyak yang merasakan, pasti banyak godaan yang datang silih berganti. Yang mungkin itu membuat taubatnya itu batal gitu. Di pertengahan jalan udah bertahan 5 bulan tidak melakukan kesalahan itu. Tapi bulan ke-6 dia melakukan kesalahan itu lagi. Setelah dia menyesali yang pertama, kemudian dia berhenti. Lalu yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Lalu yang keempat, mengganti perbuatan maksiat tersebut dengan kebaikan. Karena dalam Al-Quran surat Hud ayat 114, kalau tidak salah, Hud 114 ya betul. Di potongan ayat di ujungnya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik, ya. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi perbuatan baik kita teman-teman, perbuatan amal soleh kita, itu dapat menghapus kesalahan kita. Dalam hadis lain dikatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhauha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Karena kita tahu bahwasanya amal soleh kita belum tentu diterima. Amal salah kita sudah pasti dicatat. Kalau kita bayangkan bahwasanya amal salah kita, ya amal dosa kita tuh tidak diampuni, kita bayangin gitu. Amal dosa kita tuh beratnya 100 kilo. Maka kita harus melakukan kebaikan lebih daripada 100 kilo. Agar kebaikan kita lebih berat timbang amal keburukan kita. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan untuk kita
bertobat. Sehingga taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita harus menyesali perbuatan kita, kemudian kita berhenti untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian berkomitmen, ya, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Cari partner, cari teman, karena untuk berhijrah, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, kalau mungkin ada beberapa orang yang sanggup untuk bertobat itu dengan dirinya sendiri, tapi bagi sebagian orang ada yang sulit, maka cari teman, cari teman. Ya. Bilang ke temannya, bilang ke sahabatnya, saya mau bertobat dari kesalahan yang ini. Tolong bantu aneh ya, tolong bantu kawal. Gitu. Sekali nanti mungkin futur dan hampir untuk melakukan kesalahan itu lagi, tolong ingatin aneh. Cari teman antum yang mungkin imannya jauh di atas lebihan, imannya jauh di atas antum. Gitu. Atau cari teman yang dia ingin bertobat gitu. Ya, jadi tobatnya bareng-bareng. Lalu yang keempat, mengganti perbuatan maksiat tadi dengan perbuatan kebaikan. Para teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 56. Ayat berapa? Ayat 53, maaf. Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Apa kata Allah? Katakanlah wahai hamba-hambaku. Insyaallah. Allah menggunakan redaksi di sini dengan kata hamba-hamba. Teman-teman semua, walaupun kita banyak melakukan kesalahan, walaupun kita banyak melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, Allah tidak panggil kita wahai pendosa, wahai pemaksiat, wahai pezina, wahai pemabuk. Tapi Allah bilang, wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jika kita terjerumus kepada kemaksiatan, segera kembali kepada Allah. Segera ingat Allah. Ingat Allah kembali. Terjerumus lagi, ingat Allah kembali. Terjerumus lagi, ingat Allah kembali. Karena Allah itu lebih mencintai, Allah lebih menyukai pemaksiat yang suka bertaubat ketimbang orang-orang soleh yang merasa dirinya tidak pernah ya, merasa diri tidak pernah bersalah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena balasannya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dan ketika Allah sudah merahmati kita, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi, ayah bunda, abang, kakak, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya Allah kepada kita, memanggil kita dengan kata hamba. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan sampai detik ini, ya. Kalau teman-teman masih bisa bernafas sampai detik ini, itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan, ya, peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk kita memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena itu tanda cintanya Allah kepada kita ketika kita ingin bertaubat kepadanya. Jadi taubat itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita, inginnya Allah kita tuh kembali kepadanya. Ada dua kisah, ayah bunda bang kakak, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama yaitu seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang.
Yang kemudian ia eh, apa namanya meminta nasihat untuk ia memperbaiki diri, itu bertobat. Ya. Waktu itu bertemulah dengan seorang ulama, dengan seorang syekh gitu. Yang kemudian kata syekh itu, silahkan kamu pergi ke sebuah tempat gitu yang jauh dari tempat ini. Nah, di sana banyak orang-orang soleh dan mintalah apa namanya wejangan di sana. Kemudian tanpa panjang kalang, seorang pembunuh 99 orang tadi berjalan menuju kota yang disebutkan oleh ulama tadi. Di pertengahan jalan, teman-teman semua, seorang pembunuh tadi meninggal meninggal dunia. Kemudian bagaimana dengan seorang pembunuh tadi? Apakah diampuni dosa-dosanya? Diampuni. Karena dia la taqnatu min rahmatillah. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seorang pembunuh tadi hanya berniat saja, ya, hanya berniat bertekad untuk bertaubat, ya. Maka tadi kan yang menyesali perbuatannya, sudah membunuh orang, kemudian dia berhenti dan menyesali, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi dan ia ingin berubah menjadi lebih baik. Di pertengahan jalan Allah ambil nyawanya dan Allah ya mengampuni segala segala dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maha baiknya Allah kepada kita teman-teman semua. Lalu yang kedua, kisah Nabi Adam alaihissalam ketika di ketika di surga. Bagaimana kisahnya? Kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga? Karena Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah kuldi. Karena memakan buah kuldi itu salah satu hal yang dilarang di dalam surga. Kenapa Nabi Adam makan buah kuldi coba? Karena digoda sama siapa? Sama setan. Ya. Digoda berkali-kali sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam ya terhasut oleh godaannya dan makan buah kuldi. Dan apa yang terjadi? Ya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Sebagaimana doa kita yang sering kita doakan ketika habis sholat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ Nabi Adam alaihissalam menyesal kepada Allah. Rabbana zolamna, bahwasanya dia zalim terhadap diri sendiri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Itulah tadi dua kisah tentang orang yang bertobat dan Allah mengampuni segala dosanya dan Allah menerima taubatnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan tapi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan terjadi? Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 44. Quran surat Al-An'am ayat 44. Boleh dibuka. Apa kata Allah di sini? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aghadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Yang artinya maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, jadi ya orang-orang yang seperti ini yang melupakan peringatan yang telah diberikan. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Maka disebut nama istidraj. Orang-orang seperti ini. Dibukakan pintu kesenangan. Diberikan kesenangan. Ya. Sehingga mereka ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, baghtatan. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Ya. Penyesalan itu adanya di akhir. Karena di awal ya pendaftaran. Maka orang-orang yang tidak bertobat atas kesalahannya dan kemudian ia masih diberikan Allah kehidupan yang Masya Allah tabarakallah megah, dikasih rumah yang megah, rumah yang mewah, uang yang banyak. Jangan iri teman-teman. Karena dia termasuk golongan dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. Dia akan diberikan siksa secara tiba-tiba dan mereka terdiam putus asa.
Itulah tadi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, teman-teman semua, ibunda, abang, kakak, tidak banyak. Ya. Mungkin ini yang bisa langsung teman-teman praktekkan habis ini ya. Bisa langsung dipraktekkan dengan cara apa? Habis ini ambil wudhu, kemudian sholat sunnah, taubat 2 rakaat. Ya. Kita taubati ya kesalahan-kesalahan kita mulai dari bangun tidur tadi sampai dengan sekarang, atau mungkin teman-teman belum taubati kesalahan-kesalahan sebelumnya hari-hari kemarin. Segera ditaubati karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati gitu. Karena ajal itu nomor nomor cabut, bukan nomor nomor urut. Ada kata-kata dari almarhum Syekh Ali Jaber, ya, lakukanlah semua kebaikan teman-teman. Lakukanlah semua kebaikan, baik kecil maupun besar. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kebaikan teman-teman ngasih uang 2.000 ke orang yang apa namanya kelihatan kelaparan. Mungkin teman-teman mungkin bisa jadi karena nasi padang ya, nasi padang yang teman-teman berikan kepada orang-orang yang di pinggir jalan yang mungkin kelihatan mukanya tuh udah 3 hari tidak makan gitu, tampak mukanya lemes gitu. Bisa jadi ya istighfarnya teman-teman yang menghantarkan ke surga. Dan bisa jadi solawatnya teman-teman bisa mengantarkan ke surga. Dan apapun itu kebaikan. Baik kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang besar. Insya Allah itu dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini Bunda Bapak semua. Apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, pasti ada ikannya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Kulit. Oh, Mak, jaya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian terima kasih Bunda Bang Kakak. Ya, semangat untuk menjalani hari. Ya, karena semangat pagi itu menentukan hari, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.